Sekarang udah tanggal 2 November tahun 2025, saya masih belum megang duit saya. Nggak, konsepnya mereka itu bermain sama kamera coy, kameranya dipermainin. Terus bermain-main sama makanan juga. Di akhirat kok pada bermain-main sama makanan. Udah dijelasin setetes air aja kalian nggak sanggup ngebayarnya. Itu yang masih pada acting gue nggak tahu gimana cara berpikirnya setelah datang bukti yang nyata. Ya apa namanya, tinggal tunggu nanti meninggalnya aja. Meninggalnya baru ketawa-ketawa. Dia bergerak langsung lah coy, bawain duit gue langsung, ngasihnya sama gue, jangan sama orang lain. Mereka itu pada bersandiwara sampai bangun apa namanya, bangun ruangan bawah tanah di rumah gue lu. Bangun ruangan bawah tanah, terus pengen fitnah guanya sampai sebegitunya, terus lu pada nggak percaya sama gue. Jadi poin pentingnya kayak gimana? Poin pentingnya mah segala sesuatu mah dipikirin aja dulu, dipikirin, disenyumin terus. Udah disenyumin didoain, ngomongnya sama Al-Quran, jadi enak dibawa sampai mati. Karena pendidikan belum merata, yang berpendidikan harus ngalah. Intinya aja coy. Gua mah mau kemana aja dicampur sama alam. Ini mah gak ada acting-actingan, lu pada bercanda mulu. Kagak tahu aja lu. Ya intinya aja, makanya alam mah selalu ngamuk. Kata alam, ini orang pada nggak punya malu gung. Katanya masih mending tahu kayak gitu malu. Masih mending PPPT aja, pergi tanpa kabar aja, inisiatif sendiri-sendiri aja coy. Karena guanya capek nungguin lu nya, capek. Ya bokap sama nyokap mah nggak tahu, siapa tahu ngutus malaikatnya, nggak ada yang tahu. Jadi intinya gimana intinya mah hari perhitungan bener 1440 Hijriah, hari perhitungan 1440 Hijriah. Terus apalagi namanya, yang bawa peringatan di akhir zaman namanya akan seperti namaku dan dari keturunanku. Itu udah bener semua, besar cahaya surah tanggalan Jawa. Mau takutnya di mana? Yang gue bingung mah lu semua yang hidup di Indonesia, punya otak pada dipakai, punya otak doang tapi kayak nggak dipakai otaknya. Jadi intinya ya neraka jahanam itu suatu kepastian, nggak bisa diganggu gugat. Jangan coba-coba nolong mereka yang hidup di Indonesia. Soalnya ini udah tahun 2025 tanggal 2 November masih pada bersandiwara, masih pada acting-actingan. Lu di depan gua mulutnya bagus banget lu. Di depan anaknya raja dari semuanya raja, anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan. Lu pada bego-bego banget, pada tolol-tolol banget. Gua itu yang paling tinggi, makanya disebutnya pemimpin pasukan Garuda sama pasukan ikan pari. Yang mimpin yang di atas langit sampai di dasar laut yang gua pimpin. Lu bingung gua sama lu semua. Bego tololnya kebangetan. Nggak tahu gimana cara berpikirnya. Anak-anak introvert mah fokusnya belajar aja, karena dijelasin juga susah, tapi kalau udah dibakbuk-bakbukin baru jelas. Itu intinya.
udah dari kecilnya disengsarain lu, sekarang masih pada acting. Cuma kadang-kadang lucu. Kalau mau download mau nonton film mah masih mending pakai harddisk, lu pakai harddisk yang 4 tera, taruh di nontonnya pakai set top box, jadi nggak rusak-rusak daripada jeleknya kalau pakai ini nggak kedengeran suaranya. Jeleknya nih kalau pakai earphone, jeleknya kalau pakai earphone nih suaranya nggak kedengeran, suara guanya. Ini mah fokus itu aja dulu fokus ngerekam layar aja dulu. Maksudnya lu bikin kreativitas ada temennya nggak, Gung? Nggak ada, sendirian. Jangan mancing-mancing coy. Sendirian. Karena gue mah paham agama, kan udah dijelasin nih. Gue itu ngebawa bukti yang nyata, tapi masih pada acting, ya salahnya sendiri lah, nggak usah bawa nama orang. Gue mah bisa dapat bisikan dari yang gaib. Orang mau ngomong apa juga saya cuekin. Ngomong kata gue sama saya beda ya. Tapi sama aja sih, artinya mah sama aja, gua, saya, aku, sama aja, kata sama juga, nggak nggak berbeda. Orang-orang pada nggak punya malu. Jadi intinya kayak gimana intinya ya itu tadi, mereka kan penyembah iblis, penyembah setan. Di mana tempat iblis, tempat setan? Di neraka jahanam. Ya makanya orang yang ngejaga suku-sukunya, gue herannya mah di situ doang. Kenapa dibilang herannya? Suku-suku kalian itu penyembah setan, penyembah iblis. Beda sama manusia, bukan manusia, beda sama agama. Agama itu menjaga tradisi agama, bukan menjaga tradisi suku-suku. Tradisi suku-suku mah tradisi setan, tradisi iblis. Soalnya lu ikut sama setan sama iblis ke neraka jahanam. Udah gitu aja. Itu intinya. Ya fokusnya mah bergerak langsung lah coy. Gak usah minta pendapat dari yang lainnya. Badanku memang kayak begini modelnya, memang begini. Yang modelnya begini, yang pernah nonton film Kenshin Batosai nggak? Baru kena anginnya aja kepalanya udah putus, apalagi kena tenaganya. Pernah nonton itu nggak? Iya, lu kayak yang di film-film itu kan, yang di film-film itu gua ngefans banget sama anak ini, anjir gitu kan. Terus gua juga ngefans banget sama lu. Iya, maksudnya lu nya jangan ngedoain yang gak bener lah coy. Maksudnya fansnya pada ngedoain yang gak bener, gara-gara kecewa dengan harapannya sendiri. Orang jatuh cinta, putus cinta, terus ngedoain orang lain. Parah lu.
Ya seenggaknya jangan sampai kayak begitunya juga lah. PPT. Iya, maksudnya jangan sampai ngedoain yang gak bener sama gua. Ya dicariin jodohnya lah yang pada seumuran. Itu intinya. Gue mah gue ladenin aja, yang ada di pikiran mah diladenin aja, ladenin, senyumin, dipikirin. Orang makin kemarinnya makin pada ngunjak banget sih. Kan udah gue jelasin sama guanya. Apa namanya? Semua acara agama cuman buat nyenengin gua doang. Itu aja pada nggak ngerti. Maksudnya pasukan umat Islam yang dijaga sama Al-Quran fokusnya ngebawain duit aja. Yang di Indonesianya kebangetan. Karena acting doang, di sononya pada bagus banget ngomongnya. Pada bagus ngomongnya, pada keren-keren. Tapi kelakuannya lebih parah dari penjilat. Karena mereka nggak mau jujur, ngorbanin orang lain melulu. Sekarang acaranya disayang-sayang dulu dong, ya sayang dulu. Kamu tahu kan, berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Please dong, kalau nggak mau mati jangan berbohong. Udah langsung babukin, nggak usah ditanya-tanya lagi. Itu waduh jelas, jadinya ada kepuasan tersendirinya. Ini mau ngerekamnya pakai ini coy, pakai apa namanya? Pakai pakai apa namanya? Handset, pakai handset, cuman handsetnya nggak jelas. Handset orang-orang licik. Usah pakai handset lah coy lah, ntar masih mending kalau gue usah pakai handset, udah ngerekam susah-susah, nggak ada suaranya kan anjrit banget. Ini mau dengerin apa dengan ini? Namanya orang yang udah di kuburan itu pada teriak-teriakan. Pada teriak-teriakan yang di kuburan itu pada teriak-teriakan. Mereka jet. Ya Allah ampuni kami, jangan disiksa dan sebagainya. Cuma penghibur doang. Itu yang udah di kuburan. Jadi selagi hidup jangan disia-siain. Itu intinya. Terus berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau disuruh berbohong sama orang jangan mau, itu orang jahat semua. Yang ngajarin orang berbohong nggak ada, orang ngajarin orang berbohong orang jahat ya, orang baik. Kalau orang baik mah ngajarin kayak begini, ngajarin kebenaran, itu intinya. Udah megang kita belum? Emang nggak berbohong. Kalau segala sesuatu atas kesepakatan mah nggak sah coy, maksudnya paksaan gimana? Maksudnya kan terkadang ada yang bawain itu terus kayak nggak sadar dan sebagainya, itu kan sah. Ya itu nggak mungkin diri sendiri lah. Makanya segala sesuatu yang memaksa itu nggak itu nggak sah. Cakep. Kadang-kadang pokoknya jelek, kadang-kadang cakep, kadang-kadang jelek, cakep. Terus kalau ajan jangan pakai steker,
ya lu aja duluan lah yang lamar guanya. Kalau emang bener lu suka, yang pentingnya lu nya cakep, nggak apa-apa, gue mah nerima aja. Yang pentingnya yang perawan coy, soalnya gue juga belum pernah pacaran. Gue nggak mungkin bohong, itu langsung disumpah sama Al-Quran. Berani lu ngomong kayak begitu? Berani nggak? Kalau berarti beneran, emang beneran, nggak bohongan. Nabi Muhammad udah ngasih jalan yang benar. Kalau aja jangan pakai speaker. Kenapa? Karena ngeganggu orang lain. Yang kasihnya anak kecilnya, nanti anak kecilnya atau siapa? Untuk orang tua. Jadi mau minta bertanggung jawab nungguin siapa lagi? Itu intinya. Itu mah masuknya cakep coy. Ya pegangnya ke Al-Quran lah. Terus itu yang sekolah tinggi gimana saya berpikirnya? Iya masalahnya kalau dilihat dari jauh-jauh kayaknya saya sakit banget hatinya. Kalau baru berkembang itu yang melawannya keegoisan atau rasa ingin menang sendiri atau mentingin diri sendiri. Itu intinya. Si Dato ini kan ada, ya pasti bakal pulang-pulang ke sini juga. Ya kan masa hidupnya lah, masih mudanya. Tetap jalan-jalan. Si Rido waktu kecilnya kurus banget, kan badannya gede lah. Cara berpikirnya diperbaikin. Nabi itu seperti kekuasaan, sifatnya hanya sementara doang. Saya memang belum pernah pacaran sama sekali, udah pacaran aja belum pernah. Saya mau gini-gini kadang-kadang. Ya namanya orang yang kurang berpendidikan, tak tahu agama, tak tahu negara, nggak apa-apa, jujur aja, belajar bang bisa gimana aja. Yang penting mah jangan jadi kayak cewek playstore. Cewek playstore parah loh. Nggak ada, nggak pernah itu, nggak pernah benar, salah mulu. Contohnya nih cewek lagi ngambek, diapain nih? Datengin, ajak makan, B, ajak jalan berduaan, C, ajak nonton, dijawab A salah, dijawab B salah, dijawab C salah juga. Jadi yang penting jangan kayak begitu. Tuh dengerin ukti-uktinya, jangan kayak cewek playstore. Salah melulu cowoknya, nggak pernah bener. Atau aplikasinya itu full aplikasinya nggak apa-apa, aplikasi pendidikan. Cuman dikasih pemahaman siksa neraka jahanam pemahamannya. Harus diselip-selipin kayak begitu. Ya yang namanya PPT mah coy, diem-diem aja.
pasti ada sebabnya. Makanya kalau dia kepingin mah bebas, cuman kan gampang cuman ngebawain duit doang. Udah selesai, saya megang duit ya udah, kayak biasa kayak pada umumnya. Ini kagak mau kerjanya dihambat, mau ininya diituin, mau ininya diituin, maunya apaan? Ya logikanya aja dipakai. Bokap nyokap saya utus saja ke bumi atau untuk untuk menepati janjinya, terus segala sesuatu itu untuk saya doang, bukan untuk yang lainnya. Intinya aja, nggak mungkin bokap sama nyokap ngebahayain segala sesuatunya, nggak mungkin. Yang nggak terlahir ke dunia, yang terlahir ke dunia cuma saya doang. Itu intinya. Contoh gampangnya begini, misalnya kan lagi jalan-jalan nih, lu nafasnya pengen diambil sama Allah, dosa enggak? Ya nafasnya punya Allah coy, kata kasarnya kayak begitu. Makanya kalau yang ada topengnya jangan menunjuk, ngerti nggak? Contohnya nih lu lagi jalan-jalan nih, lu nafasnya diambil sama Allah, lu mau marah? Bisa lu marah sama gitu sama Allah? Tinggal bisa, kata kasarnya kayak begitu. Makanya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi punya saya. Itu intinya. Jadi kalian jangan sombong. Ngerti nggak? Tahu nggak hukum Allah kayak gimana? Kalian protes mulutnya langsung dijahit gitu. Itu makanya begini kayak begitu, makanya fokusnya ngebawain duit aja, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Ngasih duitnya langsung sama saya, jangan sama orang lain. Ya kalau di diet mah kayaknya jangan jauh-jauh sih. Al-Quran aja, pegangnya ke Al-Quran aja, pegangnya ke Al-Quran aja. Ngerti nggak arti kata berpegang ke Al-Quran? Kata berpegang ke Al-Quran itu apa namanya? Arti kata berpegangnya ke Al-Quran itu apa namanya? Suatu peringatan. Al-Quran itu tujuannya atau kitab yang dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya agar siapa? Agar orang yang hidup di seluruh dunia nggak salah jalan. Makanya berpegang ke Al-Quran aja. Al-Quran udah jelas-jelas membawa bukti yang nyata. Jadi jangan pura-pura bego, jangan pura-pura tolong. Kenapa banyak cerita-cerita yang dipalsuin? Karena kalau yang sedangkan yang cerita yang aslinya aja banyak yang niru-niruin, sedangkan cerita yang palsunya aja banyak yang niru-niruin, apalagi cerita yang aslinya. Itu sengaja ditutup rapi. Agar apa? Agar nggak ada yang niru-niruin. Hukumannya juga kejam kalau sanggup niru-niruin segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Konsekuensinya neraka jahanam. Konsekuensinya itu intinya. Iya, penjol. Saya mah paham agama, kagak nggak mungkin ngelakuin segala sesuatu yang nggak sama agama. Ya makanya dulu waktu gua pulang dari laut bawa ikan, hampir semua warganya dapat ikan, tapi nggak tahu mukanya, karena
tahu kewajibannya. Makanya yang kalau orang fitnah saya tuh yang gak terima siapa? Yang gak terimanya Al-Quran. Akun-akun malaikat yang itu intinya. Cewek itu kan cewek plastik nggak bisa nggak mau menang kalau nggak mau salah ini menang cuma itu nggak bisa bilang di sono jangan begitu, jangan kayak cewek plastik nggak mau menang nggak mau gara-garanya maunya menang. Akhirnya apa? Akhirnya nggak laku. Kagak cuma perumpamaan doang, banyak artinya, ada jawabannya. Karena cewek itu emang kayak begitu, cowok harus ngalah pada ceweknya. Ada jawabannya kayak begitu, ada yang jawabannya buat peringatan juga. Benar, cuma yang mesti positifnya doang, itu edukasi SMP. Diselipin sisa neraka jahanam, jangan enggak. Ya padanya aja. Saya itu kan anaknya raja dari semuanya raja, anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan. Jadi poin pentingnya gimana? Poin pentingnya Tuhan itu cuma satu doang, itu cuma ujian juga. Tuhan itu cuma satu. Jadi intinya gimana? Bokap sama nyokapnya itu gak mungkin ngebahayain dirinya. Terus poin pentingnya gimana nih? Ini kan bokap, ini nyokap nih. Kadang-kadang nih bokap nyiptain makhluk nih. Lu pura-pura jadi bokap gua ya. Nyokap juga sama nyiptain makhluk juga lu. Jadi nyokap gua ya. Pura-pura kayak begitu. Gak ada namanya Tuhan yang terlalu, Tuhan yang terakhir ada begitu aja. Yang lainnya ya malaikat. Itu doang. Ya itu intinya. Hanya orang jago aja, orang tolol aja. Nih, di agama Hindu itu ada orang yang nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena saking takutnya sama dewa-dewa, sama malaikat-malaikat, sama dewi-dewi, saking takutnya. Jadi masih jadi makhluk jangan banyak tingkah. Tingkah maksudnya manusia itu beda sama Tuhan itu beda. Ngerti nggak? Ya itu neraka jahanam lah konsekuensinya. Acaranya ada berapa acara? Ada banyak acaranya. Yang pertama disuruh sekolah nggak mau, disuruh jadi preman juga nggak mau, tapi menindas orang lain, dimasukin ke acara membunuh sambil bercanda. Iya makanya kalau nggak mau dimasukin ke acara membunuh sambil bercanda, disuruh sekolahnya harus sekolah. Metode pembelajarannya udah yang baru, dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Takut sekolahnya, takut apa lagi? Itu acaranya kan. Yang keduanya main film dulu, nggak tahu kapan tayang, tapi nggak tayang. Acaranya keren-keren, artinya apa? Jangan kebanyakan drama, atau jangan kebanyakan janji. Terus ditagih janjinya pura-pura mati, akhirnya mati beneran. Iya, acaranya mah keren-keren coy. Ya, maksudnya jangan sampai ngerendahin diri sendiri, terus jangan sampai ngerendahin orang lain.
Karena perjanjian itu identik dengan perjuangan. Orang yang berjanji harus siap berjuang, jangan bertanyakan berjanji. Tapi janjinya pura-pura mati, akhirnya mati beneran. Itu makanya ada lagi acaranya, bikin konten enggak, konten juga, koruptor dihukum bebas. Acaranya keren, bukan hanya koruptor aja, maling, rampok, narkoba juga sama dihukum bebas. Kenapa? Karena faktor dari kelalaian siapa? Kelalaian Pak Polisi sama Pak TNI. Sekarang begini, ada Pak Polisi, ada Pak TNI. Orang berani korupsi apa enggak? Berani enggak? Ya enggak berani lah coy. Ada Pak Polisi, ada Pak TNI. Orang berani maling apa enggak? Ya enggak berani lah coy. Sama pemakaian narkoba, pengedar narkoba, pengguna narkoba. Ada Pak Polisi, ada Pak TNI, berani ngelakuin enggak? Ya enggak berani lah, makanya tanda tangan dulu enak aja, tanda tangan dulu. Karena faktor dari kelalaian, tanda tangan dulu, tanda tangan. Kalau sampai korupsi lagi, maling, makan narkoba, mabuk-mabukan, minuman, terus ngelakuin pekerjaan TPSK dan lain sebagainya, ditembak mati. Kenapa seperti itu undang-undangnya? Karena faktor dari kelalaian. Benar semua undang-undangnya dimintain pertanggungjawaban. Datang Al-Quran neng, datang Al-Quran, kata Al-Qurannya saya yang ngejaminnya, kata Al-Qurannya kayak begitu. Kenapa? Karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling laknat satu sama lainnya. Kenapa saling melaknatnya? Karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Bukan legal tangannya. Sekarang begini, semenjak ada apa namanya undang-undang seperti itu, kejahatan nggak ada. Kenapa? Ada yang maling, ada yang korupsi, ada nggak? Ada yang makan narkoba, ada yang ngejual diri, ada nggak? Kejahatan nggak ada. Semua kejahatan jadinya jadi hilang. Kenapa? Karena masyarakatnya mempunyai rasa takut. Kalau ada yang ngelakuin kejahatan gimana? Udah gitu doang, selesai kan? Iya, acaranya keren. Dimintain pertanggungjawaban juga datang Al-Quran. Pak Polisi, Pak TNI kerjanya bagus banget. Kayak begitu. Ya semuanya bisa hidup enak, ngelanggar lalu lintas, begitu. Ngapain ribet-ribet? Dimintain pertanggungjawaban datang Al-Quran. Cuman kalau lalu lintas kecuali ini motor yang geber-geber, baru itunya. Ada lagi apa caranya? Dendam sih enggak, balasan tetap. Yang itu kamu kan tahu kan, pengusaha, pemerintahan di depan layar teriak-teriakan, gitu kan. Teriakan di belakangnya mereka salaman di belakangnya. Ya makanya jangan terlalu cinta sama politik, sama masyarakat. Masyarakat jangan terlalu cinta sama politik. Kenapa? Karena politik itu orang yang di atas panggung itu salaman sama pengusaha, salaman sama pengusaha. Benar, nantinya diem aja nggak apa-apa. Fokusnya ngapain? Fokusnya belajar aja dulu, belajar yang pintar, belajar aja. Nanti ada waktunya acaranya disayang-sayang dulu dong. Bener, acaranya disayang-sayang dulu dong.
Ini senjata api nih. Ada alatnya. Kalau kamu berbohong, ini senjata api meledak sendiri. Itu kan. Acaranya keren-keren, disayang-sayang dulu dong. Ya sayang terus dikasih itu, dikasih mahal. Kamu tahu apa enggak? Setiap penghuni masuk, kamu tahu apa enggak? Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Please dong, kamu kalau nggak mau mati jangan berbohong. Dikasih waktu 1 minggu. Yang paling penting mah yang pertamanya dulu dong. Yang pertamanya aliran dana dari mana? Iya, acaranya keren-keren. Makanya fokusnya belajar aja udah pinter semuanya. Itu acaranya. Jadinya setiap warga negara punya gaji yang tetap, setiap warga negara. Yang penting jangan masalah hukum negara. Terus kalau wartawan presenter ngasih pertanyaan jangan yang hasut, ditonjok dulu dong. Nonjoknya jangan begini, badannya geger, jadinya ada tenaganya. Kenapa? Karena hasutan itu mampu membuat pemerintahan membenci masyarakat, masyarakat membenci pemerintahan. Dia makanya ngasih pertanyaannya jangan yang menghasut. Kenapa? Karena hasutan itu mampu membuat masyarakat membenci pemerintahan, pemerintahan membenci masyarakat. Ada jadinya ya. Panjang lagi dong ceritanya. Bener. Semenjak ada acara yang seperti itu, pemerintahan bisa fokus untuk apa? Fokus untuk ngebangun negaranya. Karena masyarakatnya mempunyai rasa takut semuanya. Makanya itu tadi acaranya keren-keren. Ada kejahatan nggak? Dar. Ada nggak? Nggak ada. Diminta pertanggungjawaban Pak polisi katanya meninggal karena usia kan, meninggal karena usia. Terus apalagi namanya diminta pertanggungjawaban benar Al-Qur'an. Kok nggak masuk akal sih? Karena memegang kewajibannya dengan benar. Itu intinya. Jadi poin pentingnya mah di situ. Mau apa lagi? Tepuk tangan dong. Ya, kalau yang demo-demo itu gimana? Kalau demo pakai bazooka ya? Dar. Pakai bazooka. Sekali di bazooka juga udah punya rasa takut semuanya. Sekali di bazooka udah punya rasa takut. Kalau ini demo lagi, demo di bazooka. Itu intinya. Ada yang meninggal kayak gimana? Datang Al-Qur'an, kata Al-Qur'an. Polisi sama TNI hanya ngejalanin tugasnya aja. Kenapa? Karena kalian kalau dibiarin masyarakat bisa membenci pemerintahan, pemerintahan bisa membenci masyarakat. Jadi kalau ada yang meninggal di saat demo itu dosa apa enggak? Enggak dosa. Karena kalau dibiarin malah melebar. Jadi intinya harus kayak begitu. Harus sama tinggal dibetulin aja, ngapain ribet. Itu aja. Acaranya keren-keren. Ya, sekarang begini, ada yang demo, ada yang nguncak-nguncak. Udah gitu doang. Ya makanya kecuali ngebunuh orang yang nggak bersalah, baru dosa. Kalau ngebunuh orang yang bersalah nggak dosa. Itu intinya.
Mau masuk acaranya banyak. Ya, kadang-kadang apa namanya, kata-katanya keren banget. Sampai apa namanya, pemerintahan yang capek-capek ingin memajukan pemerintahannya sampai pada ketawa-ketawanya sampai apa namanya, itu makanya Dewa Krisna mah ditunggu-tunggu. Kalau Dewa Krisna mah ya mukanya kadang-kadang jelek, kadang-kadang cakep. Acaranya keren-keren. Nanti sebelum lagi takut kepanjangan durasinya. Orang yang berbeda-beda, cuman kalau malaikat Allah bisa nyerupain segala sesuatu, cuman nyerupain segala sesuatunya juga disumpah sama Al-Quran karena ngejalanin tugasnya doang. Jadi jangan apa namanya, jangan sembarangan. Kata-katanya begini, raja-raja yang sebelum Agung Surojo aja raja-raja biasa aja dihormati. Ini anaknya raja dari semuanya raja, anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan. Jadi jangan ngelunjang. Kalau yang lainnya kelakuannya, saya mah bebas mau ngapain aja juga. Yang logikanya dipakai lah coy. Contohnya nih, lu nih kerja mati-matian buat siapa? Buat keluarga lu kan? Sama bokap sama nyokap saya juga. Dan segala sesuatu buat siapa? Ya buat anaknya lah. Ini anak laki-laki satu-satunya lagi. Itu intinya. Jadi bentuknya tuh di situ. Jadi ada kejahatan nggak? Dah, itu. Nggak ada yang kejahatannya udah pada mati. Itu benar semua. Sebentar doang ya. Nanti sambung lagi tapi kepanjangan durasinya. Tapi semuanya ini nomor saya mah cuma jarak 50 atau 70 meter kalau organisasi Alfa. Iya, organisasi Alfa sama Alfa. Mana punya anak berapa? Bukan. Salah. Makanya tangan kirinya tulisannya IRY, artinya Indonesia Raya. Ada tombelnya. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua. Di otak saya ada Pulau Kalimantan sama Pulau lainnya. Makanya yang kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Kemudian kayak begitu kan, memang kayak gitu yang modelnya. Memang kayak begitu. Dan dibilangin saya mah pacaran aja belum pernah. Ya makanya lagi pada tangan semua. Lagi pada heran dengan cara berpikirnya. Ternyata segampang itu. Dimintain bertanggung jawaban datang Al-Quran. Ngapain takut orang dijaga sama Al-Quran kok takut. Cuman kalau saya kendalanya kalau komunikasi sama orang-orang lain dirasukin sama pelaku-pelaku improvisasi. Itu yang mau dituin pelaku-pelaku improvisasi yang suka masuk-masuk ke raga orang. Kalau udah diingetin masih ngeluhnya masih dibawa-bawain aja. Teteh
Itu intinya. Tadi mataharinya katanya yang mana yang mau dimasukin ke neraka jahanam. Matahari juga suka bercanda. Itu buktinya udah begitu kuatnya, buktinya yang dari yang gaibnya udah begitu nyata, udah begitu kelihatan dengan jelas. Jadi jangan bercanda tuh, jangan ngeledek sama saya cara berpikirnya jauh. Itu intinya. Emang gak pernah ngelendahin orang lain, apa namanya, untungnya apa saya ngelendahin orang lain, kelakuan, lebih kelakuan, itu intinya. Gak tahu maksudnya, jangan dengerin kalau bisikan-bisikan gaib mah. Banyak malaikat-malaikat yang lagi jatuh cinta juga, kita sakitin ya emang kalau jaga Kristen mah jodohnya banyak. Itu intinya. Makanya kalau cara mendidik orang gimana coy? Gimana mendidik orang? Dilihat nih, orang itu cuma punya 3 fase cara berpikir. Fase pertama melihat dunia, fase kedua mencari jati diri, fase ketiga menemukan jati diri. Itu aja dipelajarin. Kalau pas melihat dunia itu orang lagi harus mempunyai rasa takut sama belajar disiplin. Kalau di pas mencari jati diri, orang harus punya rasa takut, terus belajar untuk menemukan jati diri. Kalau udah menemukan jati diri, belajar untuk memahami kehidupan, terus apa lagi namanya, mengerti tentang hukuman, bahwa kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum negara konsekuensinya neraka jahanam. Itu baru namanya menemukan jati diri. Itu intinya. Terus kan ada yang ngomong katanya bisa bikin pusing dan lain sebagainya. Bokap sama nyokap saya mah nggak mau ngambil resiko. Ini nggak bisa dididik, nggak bisa langsung dicatat namanya di neraka jahanam. Cuman gitu doang, ngapain ribet-ribet. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Terusnya dari sini ke rumah mah cuma jarak jalan kaki juga bisa. Dari sini ke rumah mah nggak jauh, nggak nyampe 200 meter. Saya mah nulis diagram juga coy, nulis diagram kayak beginian. Tapi nggak dieksekusi kan, kurang ajar banget. Kita bikinin diagram nih, udah dibikinin diagram, apa tinggal udah dibikinin semuanya, tinggal dibakbuk-bakbukin aja. Yang ngejaminnya Al-Quran kok pada takut-takut. Saya masih ada bikin videonya. Makanya memang bener si Elisa itu emang beneran gak bisa ditolong sama sekali. Amit-amit cabang bayi, ya Allah, abadikanlah Elisa anaknya si Esi di neraka jahanam yang engkau sebutkan yang ada di dalam Al-Quran, ya Rob. Amin. Ada sebabnya, nggak dosa. Itu selalu sendiri, udah gue bilangin jangan nguncak-nguncak sama gua. Ya itu makanya ada surah Abasa. Setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Artinya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Dicatat. Dari kemarin gue udah buat teriak-teriakin sama gue, jangan bermain sama riak. Gue paling benci. Lu gak bisa dibilangin sama sekali.
Kalau keluarganya masih pada ngotot ya keluarganya diseret paksa semua ke neraka jahanam lah. Nggak ada bercandaan, gue mah nggak pernah bercanda. Zaman nulis kayak gini juga no. Tata cara berwudu, nulis kayak beginian juga saya mah, nulis sendiri. Ya makanya yang dari Arab Saudi kayak gimana yang dari Arab Saudi? Bisa ngirim pasukan nggak? Ngirim pasukan buat ngebawain duit aja pakai drone sama helikopter. Nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Ini keterlaluan banget. Makanan aja ditelantar gitu. Yang sesat yang mana? Yang ada lu yang sesat. Nulis kayak gini yang juga nulis sendiri. Makanya kalau pengen belajar sholat, belajar sembahyang, di mana belajarnya? Di rumahnya sendiri-sendiri. Karena sekarang banyak orang yang berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara, tapi kelakuannya lebih hina dari binatang. Orang mau ngomong apa dicuekin aja, nggak usah didengerin. Agama itu tujuan hidup. Orang nggak punya agama nggak punya tujuan hidup. Jadi yang nggak punya agama nggak usah banyak tingkah. Udah gitu aja. Dulu sebelum negara-negara berdiri, bisa diizinin ngediriin negara oleh pendiri bangsa Indonesia dan leluhur bangsa Indonesia itu karena ada agamanya. Makanya diizinin. Kalau nggak ada agamanya nggak bakalan diizinin. Jadi nggak usah pada banyak tingkah lah. Malu. Nulis sendiri. Terus katanya ada yang fotokopi ini kan nih, ada yang fotokopi. Terus masa doa itunya, doa Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Doa Al-Fatihahnya kayak begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata rakaataini lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masa kayak begitu doa Al-Fatihahnya? Lu matanya dilihat, mata lu dilihat pakai kacamata dilihat. Oh no, ada ininya, ada apanya namanya? Tulisannya kecil loh, Iya karena budu wa iya karena nasta'innya ada di tulisannya kecil no. Sengaja disalah-salahin sedikit biar apa? Biar yang panasnya makin panas. Orang yang ngerumusin bahasa, ngerumusin segala sesuatu, pengen sama cara berpikirnya kayak kalian. Kalian itu cuma numpang doang. Nggak ada kata ampun. Kalian ingin memanfaatkan satu sama lainnya. Mereka itu penghuni neraka jahanam yang apa? Yang ingin nyeret kalian ikut ke neraka jahanam. Makanya Islam yang dari Afrika ada yang begini-begini sholatnya ada. Itu cuman ujian doang dari malaikat-malaikat Allah untuk kalian yang ngasih yang ngetawain orang-orang yang berdakwah dengan benar. Kan udah dijelasin Al-Quran sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yang penting mah kalau nggak bisa sholat, nggak bisa sembahyang, minimal ngejauhin larangan agama, nggak nyiksa diri sendiri, nggak nyiksa orang lain, baru belajar sholat, baru belajar sembahyang. Oh no, di tulisan yang kecil-kecilnya no, ada tulisannya kecil. Ya kalian kadang-kadang lucu. Itu intinya.
fokusnya ngebawain duit aja, pakai drone atau helikopter, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Mereka itu bisa masuk ke raga saya di saat saya nggak sadar. Jadi poin pentingnya di saat saya sadar ngebawain duitnya. Jadi mereka aja masih ngancem saya, ngancemnya ini lu ngebawain duit, katanya lu mah nggak bakalan bla bla bla, kangkung genjer disiarin di seluruh dunia. Biar denger gua nanti pas acara baku-bakunya jadi jelas. Merekanya kayak begitu ngomongnya, lu mah nggak bakalan begini begitu, hari perhitungan udah jelas 1440 Hijriah, mau takutnya di mana. Kata kasarnya gue mah hidup menderita semenderitanya gue mah ada tanggung jawabnya malaikat Allah. Lu sampai sebegitunya nantang ilmu Allah. Jadi poin pentingnya yang dari internasional aja lah, yang cinta sama agama, fokusnya ngebawain duit aja, pakai drone atau helikopter, nanti baru bersosial, baru dibahas gimana ke depannya. Karena yang di Indonesianya pada nyelamatin keluarganya sendiri. Saya nggak ada yang ngada-ngadain, udah apa adanya. Sekarang tanggal berapa? 2 November tahun 2025. Mereka masih ngelakuin persandiwaraan. Jadi poin pentingnya neraka jahanam aja yang dijanjiin mereka nggak takut, apalagi hukuman di dunia. Jadi jangan dimanusiain sedikit pun, itu intinya. Nanti sambung lagi lapismannya. Makanya tangan saya tuh, di tangan kirinya tulisannya IRY, artinya Indonesia Raya. Ada tompelnya. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua. Makanya yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Untuk pasukan Garuda kayak gimana, Gung? Berpegangnya ke Al-Quran aja, nggak usah minta pendapat dari orang, berpegangnya ke Al-Quran aja. Semua itu ada harganya. Napas yang kalian hirup itu ada harganya, apalagi minuman sama makanan. Ya udah jelas harganya, lama kurungan sama penderitaan. Kan udah dijelasin tuh, 1 tetes air aja kalian gak sanggup untuk membayarnya, apalagi banyak-banyak tingkah. Itu intinya. Yang lainnya pada masyarakat umum kayak gimana, berpegangnya ke Al-Quran aja, udah itu intinya. Fokusnya bergerak langsung ngebawain duit, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Udah itu aja intinya. Nanti sambung lagi. Love you semuanya.